Legends Impact. Mana ini skripnya? Ini enggak. Nah, sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Prasandi 1412. Akhirnya setelah nunggu berapa hari preskon Kamen Densetsu sudah ditayangkan, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu selama ini akhirnya sudah dimunculkan, yaitu perihal trailer perdana dan juga pengumuman cast dan juga jajaran staff yang akan menggarap Kamen Densetsu selama setahun ke depan. Wah, gila. Ini kemarin aku langsung mau bikin skripnya, cuma karena waktu kemarin itu lagi jadwalnya agak bentrok sama rekaman untuk bahasa singkat gabut, jadi ya aku baru rekaman sekarang. Ini aku agak telat 2 hari dari penayangan preskon pertamanya sih. Karena memang buset, infonya banyak banget dan aku bingung nyusunnya gimana. Karena ya ini aku mau nyusunnya, mau usahakan serapi mungkin ya, karena daripada kayak tahun lalu aku bikin toko update soal preskonnya Gabu yang itu durasinya ngawur sih, karena aku kebanyakan japping itu waktu tahun lalu sampai hampir sejam kalau nggak salah itu video yang aku bahas preskonnya Gabu tahun lalu. Itu gila sih. Itu karena memang kali pertama sih aku bikin bahasan soal preskon Kamen Rider kan, makanya ya udah jadi malah kayak yapping malah aku itu satu video. Itu gila sih. Ini ya nggak tahu ya bakal panjang atau enggak, tapi kalau saya panjangnya mungkin sama kayak kemarin, aku mohon maaf. Jadi tapi aku bakal usahakan sesingkat mungkin. Jadi aku mau bahas cuma beberapa poinnya doang dari trailernya ini. Kalau untuk bahasan yang aku lihat di trailernya, aku nanti harus bahkan tapi pertama aku bakal nunjukin official poster untuk versi serial TV-nya dulu. Dan posternya ternyata simple anjir. Cuma nunjukin si Zetsu Physical Impact dengan beberapa caption yang lain, dan juga ada sedikit gambar dari masing-masing formnya. Jadi mulai dari Zetsu Technonom Stream, Zetsu Extreme Recovery, terus juga sama Zetsu Paradigma Wonder. Jadi ya ditampilkannya cuma itu doang, karena ya memang bisa dibilang kan Kamen Densetsu ini sepertinya ya awal serial itu bakal dimulai cuma menggunakan melalui single rider doang. Jadi ya nggak tahu sih ini bakal kayak gini, bakal jadi serial notabene cuma menghadirkan sedikit rider tapi dengan banyak karakter yang notabene penokohannya unik, atau bakal banyak rider. Aku juga kurang tahu, karena kan mereka kan agent kan, namanya mereka spy atau agent. Jadi ya masih ada kemungkinan bakal nambah rider lagi sih ke depannya. Apalagi ya seperti yang aku bilang di akhir bahasa singkat Gabu kemarin, kalau penulis utama dari Kamen Densetsu ini adalah Yuya Takahashi. Itu aja udah bikin kaget loh, udah bikin gempar pagi-pagi loh. Dan ciri khasnya Yuya Takahashi coba lihat dari 3 serial sebelumnya yang dia garap, mulai dari Exit, Zero One sama Kids. Itu kan juga ciri khasnya apa? Ridernya di serial banyak kan. Jadi ya menurutku cukup unik sih kalau misalnya Yuya Takahashi menulis serial yang notabene ridernya nggak banyak banget. Mungkin seiring berjalannya cerita pasti bakal ada rider baru, itu hampir pasti ada. Cuma nggak tahu bakal berapa gitu. Mungkin paling banyak 3 atau 4 kali ya. Ya kayak Gabu sekarang ya. Gabu kan juga sekarang total ridernya cuma berapa sih di serial? Cuma ada Gabu, Valen, Flam, Bitter Gabu. Terus juga ada Big yang cuma muncul 2 episode. Terus ketambahan Karies yang muncul di movie. Ini cuma 6 loh bisa dibilang ridernya di yang notabene kan ini ridernya cuma 6 loh. 5 di serial, 1 di movie. Jadi kayak dikit banget lah bisa dibilang, karena mereka benar-benar fokus ke cerita. Nggak tahu sih nanti ini gimana nanti Kamen Densetsu, mengingat jika rider yang ditunjukkan baru Zetsu doang kan, belum ada rider lainnya. Ya ada sih rumor soal Kamen Densetsu yang bakal jadi second ridernya nanti, yang munculnya awal 2026 katanya. Cuma ya kan masih rumor itu. Jadi ya itu mulai dari posternya kayak gini, terus juga penulisnya juga udah di reveal, yaitu Yuya Takahashi. Jadi itu menggunakan teori 3 tahun yang sempat dibahas kemarin ya. Yang aku sempat singgung sedikit di video soal bahas Zetsu, sama yang sempat dibahas sama Bang Reza di talk sasunya dia. Itu bener-bener terbukti tepat semua loh, teori 3 tahun sekali itu. Aduh, kocak.
Terus namanya juga poster juga ada yang unik ya, ada tulisan yang kurang lebih kalau diartikan tuh bunyinya gini. Mimpinya adalah sebuah misi untuk melindungi dunia. Ya jadi ya cukup make sense sama tema serial, karena kan temanya Kamen Rider Zetsui adalah mimpi kan. Jadi ya cukupnya make sense dari segi tagline yang ditampilkan di posternya ini. Dan juga apalagi ya, itu tadi poster udah, terus juga penulis utama sudah, lalu terus apa lagi ya, oh ya ini nih apa namanya, soal ini aku spill di awal aja ya biar simpel. Jadi nanti tinggal bahas soal poin-poin yang aku dapetin setelah nonton trailernya. Jadi yang ketiga itu ada ini pengisi openingnya. Pengisi openingnya nih duo ya, grup duo bisa dibilang ya, grup duo yang namanya itu Naktofen ya, enggak baca gimana aku enggak ada ya baca bener apa enggak. Naktofen aja, kalau dia aja NAKT VANE. Itu mereka kayak ini grup dua orang gitu sih yang bakal ngisi. Aku udah dengar lagunya, karena kemarin tanggal 8 ya, tanggal 8 tuh udah dirilis lagu short versionnya tuh. Jadi aku dengarnya ya cukup bagus lagunya. Karena apa? Ternyata yang jadi komposer utama lagunya si Kamen Rider Zetsui tahun ini adalah Hiroyuki Sawano. Dan memang gak expect lagu kalau ternyata Hiroyuki Sawano bakal jadi jadi komposer utama untuk opening Kamen Rider tahun ini. Gila sih, ini era Reiwa ini bisa dibilang era yang bisa dibilang Toei itu benar-benar bikin banyak kejutan loh soal opening song. Karena rata-rata mereka pakai itu pengisi para penyanyi antara band itu lebih identik dengan pengisi theme song anime loh. TM Revolution, terus juga ada Ice, habis itu ada Back on sama Flow. Sekarang Hiroyuki Sawano yang kemarin baru aja sukses dengan lagu-lagu yang dia buat untuk Attack on Titan Final Season, terus juga ada Solo Leveling, terutama Solo Leveling Season 2 ya. Terus ada apa lagi? Ada ya anime-anime kayak misalnya kayak Guilty Crown, Art Noir Zero. Itu kan semua kebanyakan lagu-lagunya yang ngedirect dia kan. Jadi wah gila sih. Ini dari jajaran staff dan juga bahkan pengisi theme songnya aja udah bener-bener kelihatan banget kalau ini serial bener-bener ambisius banget loh kalau dilihat tuh. Jadi ya untuk lagunya nanti aku bakal tampilin aku lupa judulnya apa, nanti aku bakal tampilin di sini, tapi lagunya enak. Kalau saya namanya Visions ya, nama judul lagunya tuh. Kok enak sih lagunya, jadi ya masih belum benar-benar nyantol di kupingku, tapi enak di kupingku kalau didengerin. Jadi ya itu aja sih. Kalau misalnya jajaran case-nya mungkin aku bakal buat video terpisah ya, karena bakal panjang kalau aku satuin di sini. Jadi aku mau fokus soal beberapa poin-poin dari trailernya aja di sini. Dan juga untuk serialnya sendiri sih kemungkinan besar bakal tayang 7 September ya, 7 September 2025. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung lagi ya, kalau gabung gak ada libur, berarti gabung bakal tamat di episode 50. Dengan kata lain, dia itu bakal tamat itu tanggal 31 Agustus. Itu 31 Agustus 2025 itu bakal jadi episode penayangan episode terakhirnya Kamen Rider Gabu. Itu kalau nggak ada libur ya, berarti mereka bakal tamat 50 episode. Jadi langsung lanjut minggu depannya ke Kamen Rider Zetsui episode pertama. Kayaknya sih gitu ya. Jadi aku langsung bahas ke isi trailernya dulu lah. Yaitu yang pertama itu ada pembukaan sebuah tagline yang muncul yang bahkan disuarakan dengan bahasa Inggris ya, yang berbunyi Your next Kamen Rider is. Langsung jadi kayak seperti memperkenalkan seperti mencoba untuk memperkenalkan Kamen Rider baru yang bakal kita tayang, yang kita tonton setahun ke depan. Dan di bagian ini juga ada yang unik ya, karena ada semacam kayak logo gede gitu di belakang tagline-nya tadi, yang sepertinya itu adalah logo dari organisasi utama yang bakal muncul di Kamen Rider Zetsui ini. Kalau nggak salah namanya itu Kode ya, nama organisasinya. Kode ini kalau ada kepanjangannya kok, aku lupa tapi kepanjangan apa. Senananar. Kalau nggak salah kepanjangannya itu ada ini Confidential Organized Defensive Establishment. Kalau diartiin ya kurang lebih badan pertahanan terorganisir dan rahasia.
Kalau saya gitu deh. Apa namanya? Kepanjangannya code itu bakal jadi organisasi utamanya sih. Jadi ya sepertinya ya memang wajar sih kalau ada organisasi utama kan namanya kan agent kan. Jadi ya pasti ada organisasi yang menaungi para agentnya. Lalu kemudian dilanjut dengan ini pengenalan seorang agent yang bertarung di dalam dunia mimpi yang bisa dibilang pengenalan seorang agent yang bertarung di dunia mimpi bahkan yang ya mana agentnya ini adalah si Baku Yorosu alias si Kamada Setsu dan juga ditularkan juga beberapa actionnya dia termasuk juga Henshin pose-nya dia sebagai Kamada Setsu yang ini kalau menurutku Henshin pose-nya cukup unik ya karena kan ya utama dia beltnya dipasang di dada terus juga Henshin pose-nya dia kayak ngegosok bibirnya dulu langsung dia jadikin jari dan kiri langsung bilang Henshin langsung dia muter captionnya itu cukup unik sih bisa dibilang apalagi juga ada kalimat yang ada satu kata yang cukup yang menurutku gak biasa sih yang dia ucapkan sebelum dia Henshin itu apa I'm on it baru dia Henshin dan itu cukup unik sih jadi kayak ada pengucapan bahasa Inggrisnya gitu loh. Tapi kalau dipikir lagi ada satu momennya cukup lucu sih. Aku sempat lihat di salah satu komennya dari videonya Akan Reza ada satu bocil yang ini aku lihat ini randomnya setengah mampu sih. Bisa dibilang kan I'm on it kan kalau diartikan kayak aku siap gitu kan. Atau mungkin kayak I'm ready atau aku siap gitu kayak dia kayak udah siap-siap mau Henshin intinya. Ini bocil tiba-tiba ngartinya dengan aku di dalamnya. Aduh, itu pertama kali aku lihat itu apalagi kemarin sama Bang Reza disinggung di videonya pas bahas presscon ya. Ngakak loh aku. Ngakak banget itu. Decil ya minimal belajar bahasa Inggris dulu napa. Aduh itu momen itu. Tambah ya gimana ya bocil anjir. Tapi itu cuma momennya intermezzo, anggap aja intermezzo doang cuma emang rasa kocak aja kalau diinget-inget. Lalu dilanjut lagi teasernya dengannya ini menambahkan dari beberapa scene yang dari scene-nya si Baku yang mungkin bakal ditampilkan di serialnya dan sepertinya ya karena di sini kan Baku kan bisa dibilang adalah agent yang beraksi di dalam mimpi kan. Jadi di sini ditularkan kalau si Baku itu bakal memakai outfit yang berbeda-beda. Jadi sepertinya ya outfitnya ini bakal berbeda-beda mengikuti unsur dari mimpi yang dia masuki. Sepertinya kayak gitu sih. Jadi ya outfitnya mungkin ya kalau di hitungannya tadi outfitnya outfit biasa, tapi kalau dalam mimpi ya antara dua kemungkinan antara dia pakai outfit khas agent yang seperti yang dia pakai waktu di presscon kemarin yang outfitnya kayak survivornya AOT itu loh. Terus juga antara itu atau ya mungkin dia ada momen di mana dia pakai outfit yang berbeda mengikuti dunia mimpi yang dia masuki. Ya mirip-mirip Tsukasa, kalau dia pindah dunia kan juga pasti dia ganti outfit kan ya. Kalau kayak gitulah. Kemungkinan sih kayak gitu ya kalau aku lihat. Jadi ya mungkin ini juga mungkin jadi ciri khasnya dia sih yang notabene bisa yang apakah juga di sini digambarkan kalau si Baku itu punya kemampuan yang unik, dia punya kemampuan lucid dream ya, yaitu kemampuan yang memungkinkan si Baku itu bisa membedakan mana dunia mimpi mana dunia nyata, bahkan bisa mengendalikan mimpinya dia sesuka hati. Jadi ya mungkin ini juga termasuk mungkin outfitnya dia berbeda-beda ini mungkin juga termasuk dari kemampuannya dia yang notabene dia bisa punya lucid dream itu. Kayak sih gitu ya kalau aku sih kayak gitu kemungkinan. Lalu selanjutnya ada pengenalan dari main heroinnya karakter cewek yang sepertinya memang pasti bakal jadi heroin utama selama setahun ke depan yang namanya adalah Nem ya. Kalau mungkin dibaca dalam bahasa Jepang mungkin Nemu mungkin ya pelafalan Jepang ya. Ini cukup sih namanya di mana Nemu itu adalah seorang karena seorang selebriti internasional yang sering muncul dalam mimpi banyak orang. Karena sih kayak gitu ya. Tapi kalau namanya juga cukup unik sih Nemu. Jadi kan Nemu itu mungkin ngambil dari kata Nemu ya yang notabene kalau dalam bahasa Jepang artinya ngantuk. Ya cukup sesuai dengan temanya sih. Jadi benar-benar dari namanya benar-benar dipikir-pikir banget loh ini. Jadi cukup unik. Tapi ini juga jadi yang hal baru sih dimana ini mungkin kali pertama ya heroin dari serial garapannya Yuya Takahashi outfitnya biasa banget. Maksudnya bukan berarti outfit jelek, cuma kayak outfit casual aja, casual biasa kayak orang pada umumnya gitu loh. Bukan kayak outfitnya bener-bener mencolok banget desainnya kayak misalnya Poppy di Exit, terus Izu di Zero One, terus ada Sumuri di Kids. Itu kan
outfitnya kayak punya outfit yang khasnya mereka dan benar-benar kayak mencolok banget kan. Ini kayaknya sih untuk tahun ini sepertinya ya. Untuk Nemu sendiri outfitnya sih nggak akan sama mencolok tiga heroine sebelumnya dia sih. Apalagi juga outfitnya kan beda-beda. Jadi ya tergantung ini ya, tergantung dia itu muncul di mimpi siapa, outfitnya bakal menyesuaikan. Jadi kayak misalnya gini, misalnya kayak ada orang mimpi dia itu katakanlah dia itu mimpi jadi seorang pasien. Terus dia itu dirawat sama seorang perawat cewek. Nah, perawat ceweknya adalah si Nemu. Ya udah si Nemu muncul di mimpinya dia dengan outfit seperti perawat. Ya, kurang lebih gini ya. Kurang lebih kalau penggambarnya kayak orang tidur terus mimpi ketemu osinya lah. Ya gitu lah. Jadi ibarat kata kayak misalnya gini. Ibaratnya kayak gini. Misal aku tidur. Terus aku tiba-tiba mimpi. Di mimpi itu aku ketemu sama osiku. Anggap aja ketemu osi VTuberku lah, yaitu si ini, Kawichi. Ya udah, aku bakal ketika kayak aku tidur, mimpi ketemu Kawichi pakai outfit apa, ya itu yang aku lihat. Jadi kayak gitu kurang lebih. Ya, ibaratnya penggambarannya kan lebih kayak gitu sih. Mungkin penggambarannya kayak orang tidur terus ketemu osinya, udah. Makanya outfitnya si Nemu bakal beda-beda tergantung mimpi apa yang jadi apa dia muncul. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Terus juga ada pengenalan karakter baru raga ketiga, yaitu yang namanya Minami Yorozu ya, yang katanya adalah adik perempuannya si Baku. Yang kalau dari karakter yang ditampilkan di trailer, jadi sebenarnya dia karakter yang benar-benar straightforward banget ya, karakter yang biasa banget tapi cukup tegas lah jadi kayak tipikal wanita tipikal wanita tegas lah, jadi wanita tegas dan juga mandiri lah kalau bisa dilihat. Apalagi juga sepertinya dia bakal lebih seperti jadi kayak sosoknya lebih bisa diandalkan dibandingkan kakaknya yang notabene hobi molor sih. Kan ini kemarin kan sempat di spill kan perihal deskripsi katanya si Baku Yorozu bakal kayak gimana. Dimana dia jadi katanya ceria yang periang tapi selalu apes kan, dan juga pengangguran. Jadi ya mungkin untuk ngimbangi karakternya seperti itu ya karena karakter adiknya notabene lebih tegas. Jadi mungkin kayak gitu sih. Jadi kayak biar saya mengimbangi aja sih. Kalau kakaknya periang, adiknya tegas. Terus kalau misalnya kakaknya tegas, adiknya periang, ya jadi kayak biar ada titik seimbangnya lah. Terus ada bagian di mana lagi ya? Terus juga ada mengenalan karakter yang bernama Fujimi Tetsuya, yang dia itu adalah seorang anggota dari kelompok apa nih, aku lupa namanya anggota ini namanya. Aku agak lupa namanya anjir. Kalau nggak salah itu namanya tuh ini apa namanya? Ini aku lupa naruhnya di mana. Oh ini kepala dari divisi urusan paranormal keamanan publik. Jadi mungkin ya kasus-kasus kayak serangan-serangan yang berhubungan dengan kasus yang berhubungan dengan kejadian supranatural dan semacamnya. Mungkin ya si Pak Tetsuya ini yang bakal jadi garda terdepan buat nyelidikinya. Apalagi jika beberapa kasusnya juga notabene kan kasus yang belum bisa diidentifikasi kan. Jadi ya dia nyebutnya sebagai black case kayak gitu. Dan untuk case kelima berarti ya, ini cukup jadi kejutan sih, yaitu ada karakter yang bernama Nagumo Nazuka yang diperankan oleh Rina Onuki. Dia itu adalah seorang misalnya yang notabene juga anggota divisi yang sama dengan si Pak Tetsuya, yaitu anggota dari divisi urusan paranormal keamanan publik. Jadi sama, tapi dengan penggambaran yang bisa dibilang katanya notabene lebih tegas dibandingkan si Pak Tetsuya. Notabene kan lebih basic lah ya. Kalau si Nagumo ini kayaknya lebih kata cewek tegas lah bisa dibilang. Dan ini kenapa aku bilang jadi kejutan, karena ya pemerannya itu si Rina Onuki. Kalau misalnya kalian ingat, dia adalah pemerannya Gana Hasai alias Kamen Rider Lopo di Kamen Rider Kids dulu. Jadi ini si Mbak Lopo comeback lagi di sini, maka cukup jadi kejutan loh. Apa mungkin ada andil, karena ada andilnya Yota Takahashi ya, makanya si pemerannya Kamen Rider Lopo ini bisa ikut main lagi di sini. Dan aku nggak tahu sih, mungkin antara dia cuma jadi heroin biasa atau ya mungkin dia bakal dapat peran writer juga ya, siapa tahu kan. Ingat si Yota Takahashi kan punya ciri khas, dia tuh bikin serial ya udah suka-suka dia kan. Jadi ya bisa aja kan nanti karakternya yang diperankan sama si Rina Onuki di Setsu ini juga bakal dapat wujud rider sendiri ya, tapi nggak tahu juga ya bakal gimana penerapannya.
Lalu selanjutnya ada pengenalan dari karakter, misalnya karakter robot ya, robot yang bernama Zero, dan dia adalah pemimpin dari komandan pasukan ini, komandannya dari komandannya organisasi Code. Jadi komandan utamanya dia, dan dia adalah wujud humanoid dari motor yang bakal dipakai sama Kamada Zetsu. Jadi cukup unik sih, motor utama dari si rider utamanya, tapi kalau dalam wujud robot, wujud humanoid, dia adalah atasannya si NC. Ini cukup menarik sih. Apa juga pengisi suara adalah Jay Kabira ya, yang kalau nggak salah itu dia udah jadi ciri khas banyak jadi narator di beberapa seri. Kalau nggak salah aku sempat baca dia pernah jadi naratornya Zero One ya, aku nggak tahu sih berapa, tapi kalau nggak salah ingat itu dia pernah jadi naratornya Zero One sih dulu. Dan fact uniknya itu dia ternyata adalah saudara kandung dari John Kabira. Mungkin bagi orang yang narabene orang bagi para sepuh ya, mungkin John Kabira itu masih suaranya pasti kalau dikenali. Karena apa? John Kabira itu adalah narator dari game Winning Eleven. Anjir, bisa ternyata cukup unik loh. Makanya juga kenapa dan juga kan bakal digambarkan kalau Zero ini akan banyak berdialog dengan menggunakan bahasa Inggris kan. Jadi ya cukup make sense sama seiyunya. Bagi juga kalau dilihat dari biodatanya kan juga Jay Kabira ini adalah aktor dia adalah seiyu blasteran kan. Dia blasteran Jepang Amerika. Ayahnya orang Jepang, ibunya orang Amerika. Jadi ya bukan hal aneh kalau dia itu bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Jadi ya cukup make sense kalau si Jay Kabira ini bakal jadi pengisi suaranya Zero. Terus juga ada momen di mana si Zero tuh ngasih capsule cylinder ya ke si Baku. Jadi waktu itu juga Baku masih pakai outfit biasa ya. Sepertinya sih itu momen waktu kali pertama mereka ketemu ya. Jadi kayak kali pertama mereka ketemu, terus juga akhirnya waktu misalnya kayak terjadi deal-dealan perihal Baku yang bakal gabung sama Code, dan akhirnya sebagai bentuk perjanjiannya udah si Zero bakal ngasih beberapa capsule yang udah di packing ke dalam capsule cylinder ke si Baku. Kayaknya sih gitu ya. Lalu ada apa lagi ya yang setelah pengenalannya Zero, terus juga ini ada penambahan dan juga ini pengenalan dari pihak antagonisnya yang bernama Nightmare. Jadi ya kalau dia sih akan ada beberapa monster dari Nightmare yang ditampilkan di sini kan. Jadi dari segi desain monsternya, wah ini menurutku gak ada yang gagal sih sejauh ini ya. Dari beberapa monster Nightmare yang sudah muncul di trailer, semuanya cukup ngeri ya, dan bisa dibilang kayak ini temanya kok kayak agak-agak ngeri ya. Dari temanya kayak silinder revolver, terus juga ada temanya kayak pakai berbentuk silinder revolver, terus juga ada tema kayak organ tubuh segala macem. Ini ngeri loh. Bahkan ada temanya burung juga kalau salah. Jadi ya bisa dibilang dari segi desainnya ya nggak ada, cukup bagus sih. Jadi bener-bener nggak ada lagi kayak monster-monster badut warna-warni gitu, nggak ada sih. Ya ada sih ya warna-warni, tapi juga tetap ngeri loh kesannya. Jadi ya bener-bener pengen memperkenalkan ya ini monsternya tahun ini yang sesuai dengan namanya Nightmare, mimpi buruk. Jadi ya desain monsternya juga harus mengerikan dong. Apalagi juga ada naratornya juga si suaranya si Zero ya, yang menjelaskan kalau kalahkan monster itu atau akan terjadi kehancuran dunia. Jadi kayak seperti Nightmare itu kalau misalnya dia itu mengacau di mimpi dan dibiarin aja, ada kemungkinan kalau dunia nyata bakal ikut terdampak juga. Jadi kerusakannya yang ada di dunia mimpi juga akan berdampak ke dunia nyata, atau bakal lebih buruknya Nightmare-nya bisa keluar ke dunia nyata dan bahkan menghancurkan dunia. Itu katanya kemungkinan terburuknya sih. Tapi juga ada penggambarannya juga cukup mengerikan ya, di mana ada sebuah pintu merah yang terbuka, terus ada sosok hitam yang keluar dengan bentangan rantai yang mengitari badannya dia. Meskipun bentuknya kayak red door, kayak Insidious red door sih kalau bisa dibilang, tapi cukup ngeri sih. Jadi kayak benar-benar memperlihatkan betapa ngerinya kelompok Nightmare ini. Dan juga ada pengenalan dari karakternya bernama Nox ya, yang di sini yang notabene kemungkinan bakal jadi antagonis utama di awal-awal ceritanya Zetsu nanti. Yang juga kemarin seperti ini, si Nox ini kemungkinan juga kemungkinan besar ya bakal di build up sebagai sosok rival bagi si Baku. Jadi ya katanya ini kan ada rumor kalau bakal ada karakter yang notabene kayak mirip Kamen Rider tapi bukan Kamen Rider kan. Ya istilah kayak pseudo rider lah, yang sepertinya bakal jadi rivalnya si Kamada Zetsu. Mungkin si Nox ini sih kemungkinannya bakal jadi rivalnya si Zetsu. Cukup menarik sih. Apalagi juga
Kangen juga sih aku lihat ada karakter pseudo rider yang jadi rival dari sang rider utama. Ya kayak misalnya di apa? Kayak misalnya di Kamen Rider Build ada Necrogus sama Bloodstark, terus juga di Kamen Rider Drive ada Machine Chaser, ya kayak gitu lah kurang lebih. Menurutku menarik sih. Oh juga di sini si Nox juga dibiarkan lagi megang sebuah pedang gede berwarna putih ya. Pedang berwarna putih yang warna putih tapi bilahnya warna oranye. Sepertinya ya itu adalah device perubahannya dia sebagai wujud pseudo ridernya. Nama pseudo ridernya itu namanya Nox Knight ya kalau nggak salah sih. Itu nama wujud perubahannya dia. Dan mungkin ya berubahnya pakai pedang yang warna putih itu tadi. Kemungkinan sih gitu ya. Apa sih kan namanya cukup unik sih, Nox ya. Ini kayak nama salah satu mantra di film Harry Potter anjir. Mirip loh yang mantra biasa kalau buat mademin lampu itu loh. Itu mirip loh namanya, tapi juga ya masih nyambung sama tema serialnya sih. Bener-bener semuanya serba nyambung lah di sini. Terus apa lagi? Dan juga ya udah sisanya ditutup dengan beberapa fighting scene dari Kamen Zetsu dengan beberapa formnya dia. Jadi aku sebut aja formnya gini ya, mulai ada gabu lagi, ada set ya dari Physical Impact sampai ke varian lainnya, mulai dari Technolom Stream, SM Recovery, Paradigma Wonder, bahkan ke custom aslinya juga dipelajari di sini. Mungkin kayak aku bakal coba bikin ya perihal formnya kayak gimana, detail formnya kayak gimana, karena ada pengkategoriannya adalah formnya Zetsu ini. Jadi kayak form ini custom ini masuk kategori apa, custom ini masuk kategori apa, ternyata ada kategoriannya loh. Aku nggak tahu sih bakal bisa buat atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa, aku nggak sempet buatin ya bisa nanti mampir di channelnya Akanesa aja. Pada saya udah bikin detail soal itu, karena aku bakal sertakan linknya di kolom deskripsi. Kurang lebih gitu aja sih, aku nggak mau bahas terlalu jauh sih. Kalau perihal bahasan case-nya mungkin aku bakal bahas di video terpisah aja, karena pasti bakal panjang karena aku bakal ngepoin semuanya yang sudah ada dari case-nya ini. Ya mungkin untuk bahasan case-nya, untuk bahasan MC-nya Zetsu mungkin juga bakal aku setain sana aja daripada biar sekalian gitu. Aku juga masih bingung tempatnya kayak gimana ntar. Tapi ya nanti lah dulu kayak gimana. Aku juga masih bingung nih karena bahkan ini bisa dibilang kerjaanku rada menumpuk sih, jadi aku agak bingung nempatinnya kayak gimana. Jadi ya oke lah, mungkin kayak gitu aja bahasanya. Kalau misalnya jadi ya tunggu aja, kita tunggu nanti tanggal penayangan perdana tanggal 7 September 2025 nanti. Jadi bakal seperti apa cerita yang bakal ditukangi sama kamera terkeempatnya bakal ditukangi sama si Christopher Yuya ini. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau suka ada video ini, subscribe ke channelku kalau suka dengan channel ini. Kalau mau ada yang mau ditambahin, jika mau kalian koreksi juga bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau masih kurang tambah juga bisa klik sama di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi 1412.